Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kesetiaan Abu Nawas terhadap istrinya tidak perlu diragukan lagi. Meskipun ia terkadang bertingkah konyol, tapi ia adalah tipe suami yang sangat menyayangi istrinya. Hal inilah yang membuat Baginda Raja merasa kagum. Hingga pada suatu ketika, ia mendapatkan kesempatan langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apakah kau mencintai Allah?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja wahai Paduka, Dialah yang menciptakanku dan yang telah memberiku rizki," jawab Abu Nawas. "Apakah kau juga mencintai Rasulullah?" tanya Baginda Raja kembali. "Tentu yang mulia, beliau adalah Nabi akhir zaman yang kelak akan kita harapkan syafaatnya," jawab Abu Nawas. "Lalu apakah kau juga mencintai istrimu?" tanya Baginda Raja. "Bagaimana aku tidak mencintainya? Dialah yang selalu menemaniku, baik dalam keadaan susah maupun bahagia. Dan dia juga adalah ibu dari anak-anakku," jawab Abu Nawas. "Apakah kau juga mencintai anak-anakmu?" tanya Baginda Raja. "Tentu yang mulia," jawab Abu Nawas. Tidak seperti biasanya Paduka menanyakan hal itu. "Memangnya ada apa?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Tidak apa-apa Abu Nawas, aku hanya merasa heran bagaimana mungkin dalam satu hati ada 4 cinta. Bagaimana mungkin hatimu bisa muat menampungnya? Bisakah kau jelaskan?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya bisa terdiam. Ia tak menduga bahwa Baginda Raja akan mengatakan hal itu. Ini adalah suatu pertanyaan yang sulit dijawab. Bahkan akal cerdiknya pun tak mungkin bisa menjawabnya. Dan akibat perkataan Baginda Raja, raut muka Abu Nawas seketika menjadi murung. "Wahai Abu Nawas, kenapa denganmu? Adakah yang salah dengan ucapanku?" "Bila kau tak bisa menjawab juga tidak apa-apa Abu Nawas. Aku kan hanya sekedar bertanya," ujar Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, bukan masalah bisa menjawab atau tidak, tapi pertanyaan Paduka membuatku tersadar betapa lemahnya diriku. Bagaimana mungkin hatiku yang sekecil ini mampu menampung 4 cinta, di mana keempatnya itu adalah bagian dari hidupku," kata Abu Nawas terisak. Tak terasa air matanya mulai menetes membasahi pipi. "Sudahlah Abu Nawas, janganlah bersedih begitu," sahut Baginda Raja mencoba menghiburnya. Karena tak kuasa menahan sedihnya, kemudian Abu Nawas pun meminta izin pamit pulang. Setibanya di rumah, ia masih saja termenung memikirkan hal itu. Sang istri yang heran dengan perubahan Abu Nawas mencoba mencari tahu apa penyebabnya. "Wahai suamiku, kenapa denganmu? Apa yang membuatmu sedih?" tanya sang istri. Abu Nawas lalu menceritakan tentang pertanyaan Baginda Raja. Dengan tersenyum hangat, istrinya berkata, "Duhai suamiku, kenapa tidak kau katakan saja, sebagaimana manusia punya sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, dan sisi belakang. Hati juga memiliki martabat yang berbeda-beda. Engkau mencintai Allah dengan akal dan imanmu. Engkau mencintai Rasulullah dengan ruh yang ada dalam hatimu. Engkau mencintai istrimu dengan nafsumu sebagai manusia. Dan engkau mencintai anak-anakmu dengan fitrahmu sebagai seorang ayah." Mendengar penjelasan istrinya, Abu Nawas merasa takjub dibuatnya. "Wahai istriku, apa yang kau katakan membuatku sangat bahagia. Engkau mengatakan itu bukan karena akal cerdikmu,
melainkan dengan ketulusan cinta sebagai manusia terhadap Tuhannya dan sebagai manusia terhadap sesama manusia, sahut Abu Nawas. Pada keesokan harinya, Abu Nawas pun kembali pergi menemui Baginda Raja. Setibanya di sana, dengan wajah berseri-seri, ia duduk di samping Baginda Raja. "Kau ini sungguh aneh, Abu Nawas. Kemarin terlihat murung dan sedih, tapi sekarang kau terlihat sangat ceria," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memberitahu bahwa kegundahan hatinya atas pertanyaan Baginda Raja telah terobati berkat jawaban dari istrinya. Tentu saja Baginda Raja jadi penasaran dan ingin tahu apa jawabannya. Setelah Abu Nawas memberitahu, Abu Nawas berkata, "Wahai Paduka Raja, pertanyaan Paduka kemarin tidaklah bisa dijawab dengan akal cerdik, melainkan dengan ketulusan cinta terhadap Allah dan ketulusan cinta kepada sesama manusia," jelas Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, istrimu adalah wanita yang solehah. Beruntung sekali kau memilikinya," kata Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Kejujuran mungkin awalnya akan terasa pahit, tapi pada akhirnya akan berbuah kemanisan. Begitulah yang dirasakan seorang gadis akibat kejujurannya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kala itu, di bawah kepemimpinan Umar, ada sebuah larangan bagi penjual susu, yaitu dilarang mencampur susu dengan air. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditampingi Aslam belusukan ke pemukiman penduduk. Tujuannya tak lain adalah untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Jangan sampai ada satu warga pun yang menangis karena kelaparan. Setelah berkeliling ke sana kemari, mereka memutuskan istirahat di depan salah satu rumah warga, di mana rumah tersebut dihuni oleh ibu dan anak gadisnya yang berprofesi sebagai penjual susu. Tanpa sengaja, Khalifah Umar mendengar percakapan dari dalam rumah itu. "Wahai putriku, susu yang akan dijual besok campurkanlah dengan air agar keuntungan kita bertambah," kata ibunya. "Wahai ibu, apakah ibu tidak tahu Amirul Mukminin melarang melakukan hal itu?" ujar putrinya. "Larangan apa?" tanya ibunya. "Tempo hari Amirul Mukminin perintahkan para pejabat istana untuk mengumumkan larangan tersebut, bahwasanya bagi penjual susu dilarang mencampurnya dengan air," balas anak gadisnya memberitahu. "Wahai anakku, campurkan saja susu itu dengan air. Khalifah Umar dan para pejabatnya tidak akan mungkin bisa tahu," kata ibunya bersikeras. Mendapat perintah sang ibu untuk berbuat curang, anak gadisnya dengan halus menolaknya. "Wahai ibu, tidak mungkin saya taat kepadanya di depan banyak orang, tapi melanggar perintahnya saat tidak dilihat orang." Karena sang anak selalu menolak, mereka pun tak jadi berbuat curang. Sementara Khalifah Umar yang sedari tadi mendengar percakapan mereka memerintahkan kepada Aslam. "Wahai Aslam, tandai rumah ini," kata Khalifah Umar. Kemudian mereka berdua kembali melanjutkan belusukannya. Setelah hari menjelang pagi, Khalifah Umar berkata kepada Aslam, "Wahai Aslam, pergilah ke rumah yang tadi kita tandai. Cari tahu siapa yang mengucapkan perkataan itu dan siapa yang diajak bicara, dan cari tahu bagaimana keadaan ekonomi mereka." Aslam pun segera menuju rumah tersebut dan berpura-pura menjadi tamu. Disitulah Aslam baru mengetahui bahwa rumah itu dihuni oleh wanita janda dan seorang gadis anak putrinya, di mana mereka berdua berprofesi sebagai penjual susu. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Aslam pun langsung melaporkannya kepada Khalifah Umar. "Baiklah Aslam, undang gadis itu kemari.
kata Khalifah Umar. Singkat cerita, ketika gadis itu datang, ia dinikahkan dengan Asim, putra daripada Khalifah Umar. Dan hasil pernikahan keduanya lahirlah seorang anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz, di mana Umar bin Abdul Aziz ini kelak akan menjadi seorang pemimpin yang bertakwa dan disegani rakyatnya. Dan berkat di bawah kepemimpinannya, rakyat menjadi aman dan sejahtera. Bahkan menurut riwayat, saking sejahteranya rakyat pada masa itu, sampai sulit menemukan warga yang berhak menerima zakat. Para hartawan dan orang-orang kaya merasa kesulitan untuk menyalurkan harta yang wajib mereka keluarkan. Ada kisah menarik tentang seekor serigala jinak di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Serigala tersebut membaur dengan ratusan kambing yang digembala oleh seorang pemuda. Pada suatu hari, ada lelaki soleh yang melintas dan melihat pemandangan aneh tersebut. Karena merasa heran dan takjub, ia pun menghampiri si gembala dan menanyakan perihal aneh yang dilihatnya. "Wahai gembala, kenapa serigala itu bisa membaur dengan kambing-kambing gembalaanmu? Apakah dia tidak memangsa kambing-kambing itu?" tanya lelaki soleh penuh keheranan. "Wahai Tuan, yang Anda lihat itu adalah bukti akan karomah dan keadilan Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin negeri ini," jawab si gembala. Beberapa hari kemudian, lelaki soleh itu kembali melewati tempat gembalaan kambing. Tapi kali ini, ia menyaksikan pemandangan yang berbeda. Serigala yang dulunya jinak, kini justru memangsa kambing-kambing tersebut. Ketika salah satu kambing berhasil diterkam, ia langsung mencapik-capiknya. Si kambing pun menjerit histeris dan akhirnya mati. Ternyata kejadian itu bersamaan dengan wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga jinaknya serigala berubah kembali menjadi liar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas dan sahabatnya ini melancong ke negeri seberang. Di sana mereka berdua menghabiskan waktunya dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. "Di sini pemandangannya indah-indah sekali," puji Abu Nawas. "Benar, aku juga merasa betah di tempat ini," sahut sahabatnya. "Ayo kita cari tempat wisata lain, pasti ada yang lebih indah," ajak Abu Nawas. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mencari tempat wisata lain. Tak berapa lama kemudian, langkah mereka terhenti di depan sebuah taman yang indah. Namun ketika mereka hendak memasukinya, ternyata taman tersebut bukan untuk umum, melainkan hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan. "Sayang sekali, padahal aku sangat penasaran. Pasti di dalamnya sangat indah," ucap sahabatnya. "Kenapa mesti risau? Kita masuk saja secara diam-diam. Toh tamannya tidak ada yang jaga," ujar Abu Nawas. Ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh sahabatnya. Mereka berdua pun akhirnya memasuki taman dan menikmati keindahannya. Saat sedang asik-asiknya bersantai, tiba-tiba beberapa pengawal kerajaan datang lalu menangkap Abu Nawas dan sahabatnya. Mereka berdua kemudian diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya. "Siapa kedua orang ini dan kenapa dibawa kemari?" tanya sang raja kepada pengawalnya. "Ampun Paduka yang mulia, mereka telah lancang. Mereka berani memasuki taman Paduka," jawab salah satu pengawal. "Kurang ajar, bukankah kalian sudah tahu kalau taman tersebut tidak boleh dimasuki siapapun?" bentak sang raja. Akibat kesalahan yang dilakukan Abu Nawas dan sahabatnya, sang raja lalu memutuskan untuk menghukum mereka berdua. "Pengawal, masukkan mereka berdua ke dalam penjara. Besok mereka akan menjalani hukuman pancung," titah sang raja.
Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas dan sahabatnya langsung kaget dan tak percaya. "Tunggu Paduka, hanya karena kesalahan sepele Tuan menjatuhi kami hukuman mati?" tanya Abu Nawas keberatan. "Ini sebagai pelajaran agar tidak ada orang lain yang berani lagi memasuki tamanku," balas sang raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun memutar otaknya supaya bisa lepas dari hukuman sang raja. "Ampun Paduka, saya dengar Paduka suka sekali dengan kuda. Kalau saya bisa membuat keajaiban pada kuda Paduka, apakah Paduka akan membebaskan kami?" tanya Abu Nawas. "Iya, memang benar, saya suka sekali dengan kuda," jawab sang raja. "Lalu keajaiban apa yang akan kau tunjukkan terhadap kuda saya?" tanya sang raja kemudian. "Begini Paduka, saya akan mengajari kuda Paduka supaya bisa bernyanyi," jawab Abu Nawas. "Kamu bisa mengajari kudaku bernyanyi? Apa saya tidak salah dengar?" tanya sang raja penasaran. "Benar Paduka, tapi saya butuh sedikit waktu, tidak bisa dalam semalam saja," jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan Abu Nawas, sang raja pun sepakat. "Baiklah, aku akan menunda hukumanmu selama setahun. Ajari kudaku menyanyi. Jika berhasil, kalian kubebaskan. Tapi jika gagal, kalian langsung akan dihukum mati," ancam sang raja. "Terima kasih banyak Paduka yang mulia," sahut Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas dan sahabatnya lalu diperbolehkan meninggalkan istana. Setelah keluar dari istana, sahabatnya ini berkata kepada Abu Nawas, "Sungguh mengagumkan. Aku tidak pernah tahu kalau ada orang yang bisa mengajari kuda menyanyi." Abu Nawas menjawab, "Kamu benar, tentu tidak ada yang bisa." Mendengar itu, seketika sahabatnya langsung tercengang. "Kalau begitu, kenapa kamu bilang ke raja kalau kamu bisa mengajari kuda menyanyi?" tanya sahabatnya penuh rasa khawatir. "Yang penting kita dapat tambahan waktu untuk hidup. Apa kamu tidak memperhatikan? Sang raja umurnya sudah sangat tua, tapi dia sangat suka sekali berperang. Hampir sebulan sekali dia ikut berperang. Bisa jadi dalam kurun waktu setahun dia mati dalam peperangan, atau bisa juga mati karena umurnya sudah tua. Bisa juga dalam kurun waktu setahun kita yang mati. Siapa yang tahu?" jawab Abu Nawas enteng. Sahabatnya itu hanya bisa melongo mendengar penjelasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Setelah Nabi Musa wafat, kepemimpinan kaum Bani Israel diteruskan oleh Yusya bin Nun. Yusya bin Nun adalah pengikut Nabi Musa yang sangat alim dan juga perkasa. Di bawah kepemimpinan beliau inilah tanah Palestina berhasil dikuasai. Kala itu Bani Israel hidup makmur dan sejahtera, dan mereka taat kepada hukum Taurat. Seiring berjalannya waktu, Yusya bin Nun akhirnya meninggal. Di tengah kekosongan kepemimpinan, kaum Bani Israel sedikit demi sedikit mulai meninggalkan ajaran Nabi Musa. Segala bentuk kesyirikan kembali mereka lakukan. Bahkan perbuatan maksiat kembali merajalela. Kemudian Allah mengutus para nabi untuk menyadarkan kaum Bani Israel yang semestinya akan menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka. Tapi karena mereka sudah terlena dengan perbuatan maksiat, setiap nabi yang datang untuk menyadarkan justru malah dibunuhnya karena dianggap menghalangi kesenangan mereka. Sejak saat itulah kondisi kaum Bani Israel berubah menjadi masyarakat kafir, masyarakat zolim dan durhaka kepada Allah. Hal ini membuat Allah menjadi murka dan mencabut kejayaan mereka. Mereka yang tadinya menguasai Palestina tiba-tiba diserang oleh kaum Bani Amalikoh. Bani Amalikoh ini adalah sebuah kaum berperawakan tinggi besar, layaknya bangsa kaum raksasa. Mereka juga sangat bengis dan kejam.
Akibat serangan Bani Amalikoh ini, banyak orang-orang Bani Israel mati mengenaskan. Karena tak mampu menghadapi kekuatan besar, Bani Israel akhirnya terusir dari Palestina dan hidup terlunta-lunta. Dalam keadaan yang sudah seperti ini, mereka masih saja mendapatkan perlakuan keji. Para pembesar Bani Israel ditahan dan disiksa. Anak-anak mereka juga diculik. Dan apabila mereka masih tetap ingin hidup, mereka harus membayar upeti kepada Bani Amalikoh. Saat itu Bani Israel mengalami nasib sengsara yang sangat tragis dan mengenaskan. Di tengah penindasan yang dialaminya, kaum Bani Israel mulai mengharapkan pertolongan Allah. Mereka meminta supaya Allah kembali mengutus nabi untuk menyelamatkan mereka. Padahal sebelumnya saat Bani Israel masih hidup dalam kejayaan, mereka lalai kepada Allah dan membunuh setiap nabi yang Allah utus kepada mereka. Setiap kali datang nabi baru untuk mengajak mereka kembali ke ajaran Nabi Musa, mereka malah membunuhnya. Mereka tak mau menjalankan perintah Tuhannya. Mereka terlena dalam kemaksiatan dan perbuatan syirik. Tapi setelah mereka tertindas, mereka kembali mengharap pertolongan Allah. Mereka meminta supaya diutus seorang nabi. Di dalam kaum Bani Israel sendiri, satu-satunya yang bisa melahirkan seorang nabi adalah dari keturunan Lawi bin Yakub. Tapi sayangnya, keturunan dari Lawi bin Yakub tinggal satu orang, yaitu seorang wanita bernama Hubla. Karena sebelumnya keturunan Lawi bin Yakub sudah habis dibunuh oleh kaum Bani Israel sendiri. Akan tetapi Allah kembali mengabulkan permintaan mereka. Wanita solehah yang bernama Hubla mengandung seorang bayi. Mendapat kabar tersebut, orang-orang Bani Israel menemukan secercah harapan. Mereka melindungi dan menjaga Hubla dengan segenap jiwa raga, supaya jangan sampai ditangkap oleh Bani Amalikoh. Mereka juga tak henti-hentinya berdoa agar Hubla melahirkan seorang putra yang kelak menjadi nabi dan pemimpin bagi mereka. Untuk kesekian kalinya, Allah mengabulkan doa kaum Bani Israel ini. Akhirnya Hubla melahirkan seorang bayi laki-laki sesuai dengan permintaan mereka. Bayi tersebut lalu diberi nama Samuel atau Samun atau Samil, yang maksud artinya adalah Allah telah mendengar permohonan saya. Seiring berjalannya waktu, Samuel pun tumbuh dewasa dan kemudian diangkat Allah jadi seorang nabi. Samuel diperintah Allah untuk mengemban risalah para nabi, menegakkan agama Allah di tengah-tengah kaum Bani Israel. Karena saat itu kondisi Bani Israel sedang tertindas, mereka pun menuruti segala perintah dan larangan yang didakwahkan Nabi Samuel. Hingga pada suatu ketika, orang-orang Bani Israel ini mengadukan penindasan yang selama ini mereka alami. Mereka ingin lepas dari penjajahan kaum Bani Amalikoh. Mereka pun meminta kepada Nabi Samuel mengangkat seorang raja untuk memimpin mereka berjihad di jalan Allah melawan penindasan. Wahai Nabiullah, angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami dapat berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Mendengar hal itu, Nabi Samuel tak lantas percaya. Beliau meragukan Bani Israel yang memang terkenal suka membangkang. Nabi Samuel khawatir bila nanti turun perintah Allah untuk berperang, mereka malah menolaknya, seperti yang pernah terjadi saat di zaman Nabi Musa. Namun orang-orang Bani Israel ini tetap ngotot dan ingin permintaan mereka supaya terpenuhi. Bagaimana mungkin kami enggan berperang di jalan Allah, padahal kami telah terusir, ujar mereka. Melihat kesungguhan kaum Bani Israel, Nabi Samuel pun menengadahkan tangannya. Beliau berdoa meminta kepada Allah supaya mengutus seorang raja yang akan memimpin Bani Israel.
Tidak lama kemudian, Allah memberi petunjuk kepada Nabi Samuel. Orang yang kelak akan menjadi raja adalah seorang pemuda tampan, gagah perkasa, soleh, dan juga cerdas. Pemuda itu adalah seorang gembala yang mempunyai keledai dengan tanduk khusus, dan tongkat yang dibawanya tingginya sama dengan tinggi badan si pemuda tersebut. Hingga pada suatu hari, Nabi Samuel melihat ada seorang pemuda di depan rumahnya. Pemuda tersebut sedang kebingungan mencari keledainya yang hilang. Si pemuda tampak membawa tongkat yang tingginya sama persis dengan tubuhnya. Dan saat keledainya ditemukan, keledai tersebut juga mempunyai tanduk khusus. Seketika itu Nabi Samuel langsung yakin bahwa pemuda itu sesuai dengan petunjuk yang Allah wahyukan kepadanya. Pemuda ini bernama Talut. Kemudian Nabi Samuel mengajak Talut menemui kaum Bani Israel. Nabi Samuel lalu mengumumkan bahwa pemuda yang bersamanya bernama Talut dan dia akan jadi raja bagi mereka. Disinilah kembali muncul watak Bani Israel yang sesungguhnya. Mereka menolak keputusan Nabi Samuel, padahal keputusan tersebut atas petunjuk Allah. Kaum Bani Israel ini beralasan Talut adalah penggembala miskin. Dia bukan keturunan dari Lawi bin Yakub, bukan pula keturunan dari Yahuza bin Yakub, di mana keturunan Lawi dan Yahuza diyakini Bani Israel sebagai cikal bakal lahirnya para nabi dan raja yang akan memimpin mereka. Keturunan Lawi sebagai nabi, sementara keturunan Yahuza sebagai raja. Namun, kaum Bani Israel ini tak menyadari bahwa kedua garis keturunan ini dulu telah habis dibunuh oleh mereka sendiri. Yang tersisa hanya Nabi Samuel. Dan anehnya, mereka menginginkan seorang raja dari kedua garis keturunan tersebut. Begitulah watak Bani Israel. Permintaannya selalu aneh dan tak tahu diri. Dulu waktu di zaman Nabi Musa, mereka juga pernah meminta sesuatu yang tak masuk akal. Mereka minta kepada Nabi Musa dibawakan makanan dari surga. Padahal makanan dari surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Dan untuk merasakan makanan tersebut, orang mukmin harus meninggal terlebih dahulu. Tapi kaum Bani Israel ini, mereka masih hidup di dunia, tapi ingin merasakan makanan dari surga. Kala itu Nabi Musa memenuhi keinginan mereka. Dengan kuasa Allah, Nabi Musa memberi mereka makanan dari surga. Ketika keinginan mereka telah terpenuhi, mereka kembali meminta makanan dengan menu yang berbeda. Begitulah sifat Bani Israel. Mereka tidak ada puasnya dan selalu meminta yang aneh-aneh. Begitu pula saat Nabi Samuel mengangkat Talut sebagai raja bagi mereka. Padahal Talut sendiri sama-sama keturunan dari Yakub, dari silsilah Benyamin bin Yakub, yang masih bersaudara dengan Lawi bin Yakub dan Yahuza bin Yakub. Akan tetapi kaum Bani Israel tetap menolaknya, menjadikan Talut sebagai raja mereka. Bagaimana mungkin seorang penggembala miskin menjadi raja kami? Bagaimana mungkin kami dipimpin oleh orang yang bukan dari keturunan Yahuza? Dan bagaimana mungkin Talut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dirinya, protes mereka. Untuk meredam situasi, Nabi Samuel kemudian menjelaskan, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahi ilmu yang luas serta tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa saja yang dikehendakinya, tutur Nabi Samuel. Namun Bani Israel yang keras kepala ini tetap menolak dengan keputusan tersebut. Hingga akhirnya Nabi Samuel menunjukkan sebuah bukti bahwa Talutlah yang diperintah Allah untuk memimpin Bani Israel. Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu.
Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan Harun. Sungguh itu menjadi tanda bagimu jika kamu adalah memang orang yang beriman, kata Nabi Samuel. Tabut yang disebutkan oleh Nabi Samuel adalah sebuah peti kayu berlapis emas, tempat menyimpan kitab Taurat Nabi Musa. Bagi kaum Bani Israel sendiri, tabut adalah sebuah benda yang diberkahi Allah dan sangat dimuliakan oleh kaum Bani Israel. Apabila seorang melihat tabut, hatinya akan menjadi tenang. Sedangkan bagi seseorang yang akan berperang, maka ia akan mendapatkan kemenangan. Jadi, apabila kaum Bani Israel mendapatkan tabut, maka peperangan yang akan mereka jalani pasti akan memperoleh kemenangan. Sayangnya, tabut itu sendiri kini berada dalam kekuasaan Bani Amalikoh, kaum kejam yang saat ini tengah menindas mereka. Dan untuk membuktikan bahwa Talut adalah raja pilihan Allah, Nabi Samuel berdoa supaya bisa merebut tabut tersebut. Lalu Allah mengutus malaikat mengambil tabut dari wilayah Bani Amalikoh. Tabut tersebut kemudian terbang di atas langit di tengah-tengah kaum Bani Israel. Kemudian tabut itu jatuh tepat di hadapan Talut. Hal ini menunjukkan bahwa Talut adalah raja yang dikehendaki Allah. Melihat peristiwa yang menakjubkan itu, barulah mereka mengaku dan percaya bahwa Talut adalah raja pilihan Allah. Tanpa menunggu lama, Talut segera memilih 80.000 pemuda untuk dijadikan sebagai prajurit. Mereka berbaris dan dibekali dengan persenjataan lengkap. Dengan semangat yang berkobar, mereka pun berangkat menuju Palestina untuk berperang melawan Bani Amalikoh. Ternyata selain dari 80.000 pemuda yang berangkat, ada seorang anak kecil yang juga ingin ikut berperang. Anak kecil itu bernama Daud. Awalnya keikutsertaan Daud sempat dilarang oleh orang-orang Bani Israel. Alasannya, Daud masih terlalu kecil, belum saatnya ikut berperang. Raja Talut sendiri juga sempat meragukan dengan sosok anak ini. Tapi hati kecilnya berkata, ia percaya pada Daud. Pada akhirnya, Daud pun dipersilahkan ikut berangkat perang. Daud adalah anak gembala yang kesehariannya menjaga hewan ternak. Ia tergolong sebagai anak pemberani. Pernah suatu ketika, saat Daud menggembalakan ternaknya, datang seekor binatang buas dan besar hendak memangsa hewan ternaknya. Dengan bersenjatakan ketapel, Daud mengambil batu dan membidiknya ke arah binatang buas tersebut. Saat Daud melesatkan batu dari ketapelnya, seketika binatang buas itu langsung mati dengan kepala hancur. Dengan ketapelnya inilah Daud yakin bisa mengalahkan Raja Jalut, manusia raksasa yang terkenal bengis dan kejam. Saat dalam perjalanan bersama rombongan prajurit, tiba-tiba Daud mendengar ada sebuah batu memanggilnya. "Wahai Daud, bawalah kami ikut serta." Daud pun segera memungut batu tersebut. Tidak berapa lama terdengar kembali suara dari batu lain yang memanggil dirinya. "Wahai Daud, bawalah kami ikut serta." Daud kembali memungut batu yang kedua. Saat Daud baru saja melanjutkan perjalanan, kembali terdengar suara memanggilnya. "Wahai Daud, bawalah kami ikut serta." Daud pun memungut batu yang ketiga. Kini batu yang berada di tangan Daud berjumlah ada 3. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, sampailah mereka di depan sebuah sungai yang terbentang antara Yordania dan Palestina. Mereka yang sudah kehausan dan kelelahan ingin segera meminum air sungai tersebut dengan sepuas-puasnya. Namun Raja Talut mewanti-wanti kepada para prajuritnya, "Wahai para prajurit, Allah akan menguji kalian dengan sungai. Siapapun yang meminum air sungai lebih dari 1 tegukan, maka ia tidak akan menemaniku.
kata Raja Talut menasehati. Setelah dipersilahkan, mereka beramai-ramai meminum air sungai itu. Tapi dari 80.000 prajurit tersebut, hanya 4.000 orang saja yang mematuhinya, termasuk anak kecil yang bernama Daud. Sementara yang 76.000 orang kesemuanya melanggar perintah Allah. Mereka minum air sungai dengan sepuas-puasnya. Para prajurit yang melanggar ini tiba-tiba di hatinya merasakan ketakutan. Semangat mereka yang tadinya berkobar mendadak menjadi seorang pengecut. Mereka takut berangkat perang melawan Bani Amalikoh. Kemudian Raja Talut melanjutkan perjalanan bersama sisa prajurit yang berjumlah 4.000 orang. Setelah mereka melewati sungai dan mulai memasuki tanah Palestina, mereka melihat pasukan Bani Amalikoh sangat banyak dan berpostur tinggi besar. Seketika itu nyali mereka mendadak ciut. Mereka gentar dan ketakutan melihat pasukan Bani Amalikoh yang seperti kumpulan raksasa. Banyak di antara mereka yang memilih mengurungkan niatnya berperang melawan pasukan Bani Amalikoh. Pasukan Raja Talut yang tadinya tersisa 4.000 orang kini berkurang menjadi 314 orang, termasuk anak kecil yang bernama Daud. Prajurit yang tersisa ini kemudian mendatangi pasukan Bani Amalikoh yang jumlahnya jauh lebih besar. Melihat kehadiran prajurit Raja Talut yang sedikit dan berperawakan tak sebesar dirinya, membuat pasukan Bani Amalikoh tertawa dan mengejeknya. Dan ketika kedua kubu pasukan mulai berhadap-hadapan, muncullah raja dari Bani Amalikoh yang bernama Jalut. Badannya tinggi besar dan kekar seperti raksasa. Orang inilah yang paling tinggi dan besar di antara kaum Bani Amalikoh. Oleh sebab itulah ia diangkat sebagai raja. Melihat pemandangan mengerikan tersebut, pasukan Raja Talut semakin ketakutan. Di saat itulah mereka lalu memanjatkan doa. Ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Tidak lama kemudian, Raja Bani Amalikoh yang bernama Jalut berteriak, "Mana jagoan kalian yang paling kuat dan perkasa? Ayo, maju lawan aku, kita bertarung di tempat ini." Teriakannya yang menggelegar dan postur tubuhnya yang seperti raksasa membuat nyali para prajurit Raja Talut menciut. Kemudian Raja Talut berkata kepada para prajuritnya, ia membuat sayembara untuk membuat semangat para prajuritnya. Barang siapa yang berhasil membunuh Jalut akan dinikahkan dengan putrinya yang cantik dan diberi kekuasaan separuh dari kerajaannya. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Tak satu pun dari prajuritnya yang berani menghadapi Raja Jalut. Hingga akhirnya datanglah anak kecil yang bernama Daud menghampiri Raja Talut. Ia menyatakan kesanggupannya melawan Raja Jalut. Awalnya Raja Talut merasa berat dan ragu-ragu. Belum lagi Daud hanyalah anak gembala yang bertubuh kecil dan bukan seorang prajurit. Tapi dengan tegas Daud meyakinkan kepada rajanya, "Janganlah engkau terpengaruh oleh usia muda dan keadaan fisikku. Aku tahu engkau ragu-ragu dan khawatir untuk melepaskan aku melawan Jalut. Tapi ingatlah bahwa yang menentukan kemenangan dalam pertarungan bukanlah hanya kekuatan fisik dan kebesaran badan belaka. Yang lebih penting adalah keteguhan hati dan kepercayaan kepada Allah yang menentukan hidup mati bagi seorang hambanya." Akhirnya Raja Talut memberikan izin kepada Daud untuk menghadapi Raja Jalut. Ia diberi perlengkapan bertarung seperti pedang, topi baja, dan baju yang terbuat dari besi. Namun kesemuanya itu ditolak oleh Daud. Ia beralasan terlalu berat dan belum terbiasa menggunakannya. Daud justru menggunakan ketapel sebagai senjata andalannya. Maka pertarungan pun dimulai.
Daud pergi ke tengah lapangan menghadapi Raja Jalut. Melihat yang maju adalah seorang anak kecil, Raja Jalut pun berkata dengan nada mengejek, "Apakah bocah kecil ini yang kalian anggap jagoan? Jangankan hanya satu bocah kecil, semuanya maju melawanku pun aku bisa dengan mudah membunuh kalian semua," kata Raja Jalut dengan sombongnya. Dan ketika Raja Jalut melangkah maju hendak menyerang Daud, satu persatu Daud melesatkan ketiga batu yang dibawanya dengan menggunakan senjata ketapel andalannya. Batu pertama tepat mengenai kening Raja Jalut. Ia pun berteriak kesakitan. Menyusul batu kedua dan ketiga juga tepat mengenai keningnya Raja Jalut. Di saat itulah, atas izin Allah, Raja Jalut langsung jatuh tersungkur. Darah mengalir deras dari kepala Jalut hingga menutupi kedua matanya. Jalut pun akhirnya tewas mengenaskan di tangan seorang anak kecil yang bernama Daud. Melihat rajanya yang perkasa tewas hanya oleh seorang anak kecil, pasukan Bani Amalikoh yang jumlahnya ribuan langsung ketakutan dan kabur melarikan diri. Atas kemenangan inilah akhirnya tanah Palestina bisa kembali dikuasai. Dan sesuai janji Raja Talut, Daud mendapatkan sebagian kekuasaan atas kerajaannya. Dan setelah Daud menginjak remaja, ia dinikahkan dengan anaknya Raja Talut. Seiring berjalannya waktu, tapu kekuasaan yang separuh dimiliki Raja Talut akhirnya sepenuhnya diberikan kepada Daud. Kini Daud menjadi raja mutlak bagi Bani Israel. Tidak lama kemudian Allah mengangkatnya sebagai nabi dan rasul. Dan kepadanya lah Allah menurunkan kitab suci. Kitab suci tersebut adalah Zabur. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.